Inilah antrian kendaraan masyarakat yang ingin melakukan tes swab antigen maupun PCR secara drive-thru di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis siang. Panjangnya antrian kendaraan di bahu jalan raya ini mencapai 500 meter dan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok mengalami kemacetan. Salah seorang pengendara mengaku sudah mengantri hampir 1 jam untuk melakukan tes. Hingga Kamis malam, antrian panjang kendaraan di Jalan Yos Sudarso ini masih terjadi. Selain untuk memenuhi syarat perjalanan dan keperluan pekerjaan, banyak masyarakat yang ingin menjaga dan mengecek kondisi kesehatan di tengah lonjakan kasus. Mau antigen. Biar berasa aman aja sih. Mengerikan ya kalau menurut saya, karena di sekitaran saya udah banyak yang positif juga sih. Hingga Kamis 3 Februari kemarin, Indonesia mencatat ada tambahan 27.197 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi. Sementara itu sebanyak 5.993 pasien dinyatakan sembuh dan 38 kasus pasien positif yang meninggal dunia. Presiden mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan, serta segera memperoleh vaksin lengkap. Kasusnya melonjak cukup tinggi, namun keterisian di rumah sakit masih terkendali. Perlu saya sampaikan bahwa varian Omikron dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit. Pasien yang terpapar varian ini cukup melakukan isolasi secara mandiri di rumah, minum obat dan multivitamin, dan segera tes kembali setelah 5 hari. Meski keterisian rumah sakit masih terkendali, peningkatan pasien di 140 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta terus terjadi. Hingga 3 Februari, bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur isolasi di Rumah Sakit Jakarta menembus angka 61%, sementara bor ICU mencapai angka 30%. Ditemui pada Kamis malam, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, Pemprov DKI telah menyiapkan prasarana apabila terjadi kondisi terburuk. Ya tentu kita akan tingkatkan Satgas mulai dari tingkat provinsi ke bawah sampai tingkat RT. Ya kita pastikan call center, pelaporan. Kami juga masyarakat menjadi mata, telinga, dan kepala kita semua. Sampaikan kalau ada warga unit kegiatan, restoran, hotel, kafe, perkantoran, pabrik yang melanggar prokes, laporkan. Akan kami tindak. Pada kesempatan yang sama, Wagub DKI Jakarta juga mengumumkan Pemprov DKI Jakarta secara resmi akan mengurangi jumlah siswa yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah dari 100% menjadi 50% mulai hari Jumat ini. Kebijakan tersebut dilakukan setelah pemerintah pusat mengizinkan daerah status PPKM level 2 termasuk Jakarta untuk menjalankan PTM 50% di tengah lonjakan kasus COVID-19. Agar PTM 50% dapat berjalan dengan baik, Pemprov DKI mengaku telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengatur kembali pembagian dan penyelenggaraannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.